kematian. membawa kita menuju ke dunia lain. Beberapa menjadi arwah gentayangan. Dan untuk berkomunikasi dengan arwah gentayangan ini, Menjadi sesuatu yang gak mungkin. tapi gimana kalau ada cara untuk orang yang hidup Berkomunikasi dengan arwah gentayangan ini. di mana ada sebuah media yang memungkinkan kita untuk berinteraksi? Dengan mereka yang sudah mati. Apakah itu sesuatu yang benar? Atau apakah ini sesuatu yang salah? Malam itu sebuah pesta diadakan di rumah Jaden. Seorang kakak bernama Cole mencari adiknya bernama Duckett di dalam pesta ini. Orang-orang di pesta itu merasa Duckett ini udah nggak waras. Di pesta itu, Cole mendapati adiknya mengunci diri di kamar Jaden. Berkali-kali dipanggil oleh Jaden dan Cole. Duckett sama sekali nggak menggubris mereka. Pada akhirnya Cole memutuskan untuk mendobrak pintu kamar. dan mendapati adiknya. Duduk diam dengan penuh luka di tubuhnya. Di situ Duckett ngomong Kalau dia diberitahu sama ayahnya, kalau Cole ini akan menyakiti banyak orang. padahal Ayah mereka itu kan udah lama mati. setelah keluar dari kamar, banyak orang mulai merekam Duckett. Ya mau gimana lagi, Duckett ini menunjukkan perilaku yang aneh. Jadi ini cocok banget untuk jadi konten. Si kakak yang kesel ini mulai memaki semua orang. Dan meminta mereka untuk mematikan kameranya. Di tengah kekacauan itu, Duckett yang entah bagaimana Bisa mendapatkan sebuah pisau. yang langsung ditancapkan ke tubuh kakaknya. Melihat kejadian itu, semua orang jadi panik lah. Berlarian untuk pergi dari lokasi kejadian. Sehabis menusuk kakaknya, Si Duckett ini jalan keluar. dan tiba-tiba Dia menusuk kepalanya sendiri. di lain tempat, perempuan bernama Mia sedang menghadiri acara 2 tahun kematian ibunya. Dia ini masih belum bisa merelakan kepergian ibunya yang secara mendadak. Di malam harinya, Adik temannya bernama Riley meminta tolong untuk menjemputnya karena kakaknya Jet itu, nggak mengangkat telepon. Riley ini adalah anak yang introvert dan sulit untuk bergaul. Tapi dia masih punya seorang teman yang bernama James. Di dalam perjalanan pulang, mereka cukup bersenang-senang dengan berkaraoke di dalam mobil. Tapi di tengah jalan, mereka melihat kanguru yang tengah sekarat tergelepak di jalan. Melihat dari kondisi si kanguru ini, Mereka merasa bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk kanguru ini ditolong ke rumah sakit. jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan si kanguru ini. Tapi pada akhirnya, Mia ini nggak sanggup buat ngebunuh tuh kanguru. jadi ditinggalin aja kanguru yang lagi sekarat itu. Sesampainya di rumah Jade, Mia ini menceritakan kejadian yang dialami tentang kanguru ke Jade. dan juga menunjukkan suatu video yang ada di grup chatnya. Mia ini adalah anggota baru di grup itu, dan Jade lah yang mengundang Mia untuk masuk ke dalam grup. Video ini berisi rekaman orang yang sedang kerasukan yang direkam oleh Hailey. Dan tepat di malam itu juga, Hailey ingin melakukan aksi itu lagi. Tapi Jade menganggap itu hanyalah lelucon yang dibuat-buat Tapi Mia ini penasaran. dan pengen ikut dalam acara yang dibuat oleh Hailey Jadi Mia memohon kepada Jade. agar bisa ikut ke dalam acara itu Pada awalnya sih Jade menolak. karena dia lagi malas untuk keluar rumah. Tapi Mia terus memohon. Dia beralasan ingin melupakan rasa sedihnya di hari kematian ibunya. Merasa Mia butuh hiburan, jadi Jade menyetujui permintaan Mia Tidak lupa juga, Jade mengajak pacarnya Daniel untuk ikut bersama mereka. sambil menunggu Jade bersiap-siap. Mia menemani Riley belajar. Lalu ibunya bernama Sue kembali ke rumah. Jadi Mia mendekati Sue Di situ, Sue langsung meminta maaf karena tidak hadir dalam acara peringatan kematian ibunya Mia. karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggal. Mia ini sangat dekat banget dengan keluarganya si Jade. Dan Sue sendiri menganggap Mia ini sudah seperti anaknya sendiri. Saat Jade sudah siap, Dia datang ke ibunya untuk meminta izin keluar. dan Sue pun mengizinkan mereka. Saat mereka keluar, Ternyata Riley ini udah nunggu. Jade jadi bingung dong. Dan Riley menjelaskan bahwa Mia sudah mengizinkan dia untuk ikut. Namun, Jade tetap menolak gagasan itu. Jadi Riley mulai mengancam. Kalau gua nggak ikut, Gue bakal ngasih tahu ke mama kalau lo tadi nggak ngejemput gua. karena ancaman ini. Mau nggak mau si Jade membiarkan Riley untuk ikut. Dalam perjalanan, lagi-lagi Mia menunjukkan video kiriman dari Hailey Tapi Jade ini tetap pada pendapatnya. bahwa itu hanya tipuan yang dibuat oleh Hailey. Cuman si Mia ini yakin bahwa kejadian ini bukanlah rekayasa yang dibuat oleh Hailey. Di tempat berkumpul, semua orang sudah hadir. Mereka telat datang 1 jam dari waktu yang dijanjikan. Jade beralasan bahwa dia menunggu ibunya tidur terlebih dahulu. Hailey cukup kaget di situ dengan kedatangan Riley dan Mia. Di mana Hailey ini nggak terlalu suka sama Mia. Di acara ini, Mia tampak seperti orang asing. Gak ada yang mau ngajak bicara dan mendekati Mia. Cuman Jade yang mau menemani Mia. Gak lama kemudian, Daniel pun datang. Daniel ini adalah pacar Jade. Dan teman dekat Mia saat masih kecil. Sampai-sampai Mia merasa bahwa Daniel ini adalah mantan pacarnya. Di situ Hailey bertanya, Kenapa sih si Jade ini
mau mengajak Mia. Di mana hal ini membuat Hailey cukup kesel. Tapi Jet meyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja. Di saat yang sama, Hailey melihat si Mia menggoda si Daniel tapi Jet mengatakan bahwa mereka itu hanya teman dekat. sekarang semua orang telah berkumpul nih. Dan Hailey langsung memulai acara utamanya. Hailey bertanya siapa yang mau jadi sukarelawan. Dan Mia langsung mengajukan dirinya Mia pun duduk di kursi yang sudah disiapkan. dengan badan yang terikat di kursi. Sebelum memulai, Hailey mengingatkan saat arwah ini diizinkan untuk masuk, itu nggak boleh lebih dari 90 detik. Mia mempertanyakan Emangnya apa sih akibatnya? kalau lebih dari 90 detik Hailey dan Josh menjelaskan bahwa makhluk itu akan terus tinggal di tubuh, dan saat tubuh itu mati, maka akan dimiliki oleh para arwah. ritualnya pun dimulai. Hailey mulai menyalakan lilin, Lilin ini berguna untuk membuka pintu arwah. dan saat ingin menutupnya, Tinggal tiup saja lilinnya itu. setelahnya Hailey meminta Mia untuk memegang sebuah patung tangan yang berada di atas meja. Dan menyuruh Mia untuk berkata. Bicaralah padaku. Dengan santai, Mia mengikuti instruksi Hailey. Di saat dia melihat ke arah depan, Dia terkaget-kaget dengan sesosok yang ada di depannya. semua orang langsung tertawa melihat reaksi dari Mia. Mia langsung mempertanyakan sesosok barusan yang sudah hilang setelah Mia melepaskan genggamannya. Hailey menjelaskan Bahwa dia sendiri nggak tahu. karena sosok ini selalu berbeda setiap dipanggil. Meskipun sudah melihat keanehan dari Mia, Jet masih tetap aja nggak percaya di sini Mia bersikukuh bahwa ada sosok orang di depannya. dan akan membuktikannya kepada Jet. Hailey menjelaskan lagi bahwa setelah berkata bicara padaku, Mia harus berkata, aku membiarkanmu masuk. perkataan itulah yang akan membuat arwah yang ada di depannya itu mendapatkan izin untuk memasuki tubuh Mia. Lalu Mia mengulang kembali ritualnya dengan sedikit ketakutan karena melihat sosok yang mengerikan di depannya. Hailey menegaskan Mia untuk berkata, aku membiarkanmu masuk. Dengan rasa takut, Mia mengatakan, aku membiarkanmu masuk. Seketika itu juga, tubuh Mia terhempas ke belakang. Dengan kepala menghadap ke atas. Josh mulai mendekat dan bermain-main dengan Mia. Di tengah semua orang yang tertawa, Jet ini memasang raut wajah yang kebingungan. dan Mia mulai tertawa seperti orang gila Mia memandang Riley dan mengatakan, bahwa mereka menyukai Riley. Riley mulai panik dong. Mia kembali lagi tersedak Dan sebuah pintu mulai terbuka. dan tiba-tiba tertutup dengan keras. Semua yang ada situ bukannya panik atau ketakutan gitu. Mereka semua malah tertawa bahagia. Seperti merasakan keseruan dari adegan ini. Kembali Mia memandang Riley, Dan berkata, ada sesosok makhluk yang berada di belakang Riley. dan sosok itu ingin merasuki Riley. Waktu sudah berjalan 83 detik. Segera Hailey meminta Josh untuk melepaskan patung tangan dari genggaman Mia. Tapi Mia menggenggam tangan itu dengan erat. Josh sama sekali nggak sanggup untuk melepaskannya. Sambil melihat Riley, Mia berkata, Di tengah kepanikannya Riley, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. waktu sudah lebih dari 90 detik. Hailey mulai panik dan berusaha bersama-sama untuk melepaskan patung tangan itu. Setelah terlepas, Segera seseorang meniup lilinnya. dan Mia kembali sadar. Mia mengatakan bahwa tadi itu sangat luar biasa. Dan Hailey juga semakin bersemangat. Cuman Riley ini masih sangat ketakutan. Sekembalinya mereka di rumah, Riley ini nggak berani untuk tidur sendiri. dia datang ke kamar Jet. Sayangnya, Jet menolak. Karena Riley ini bukan anak kecil lagi. Jadi janganlah jadi penakut. Pergilah Riley dan menghampiri Mia. Dimana Mia ini sedang menginap di rumah mereka. Mia bertanya, apakah Riley takut dengan patung tangan itu? Dengan jujur, Riley mengakuinya. Dan Mia juga mulai bercerita bahwa dia tadi bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berkaca di cermin dan dia tidak bisa melihat bayangan dia di cermin. Seolah-olah dia itu udah nggak ada. Riley juga bertanya, apa sih rasanya dirasuki arwah? Mia menjelaskan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Dia merasa bercahaya, Dia bisa mendengar, melihat, dan merasakan semuanya. tapi dia sedang berada di kursi penumpang. Riley juga menanyakan tentang kematian ibu Di Mia. mana Mia menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena overdosis obat tidur. Hal inilah yang membuat Mia menjadi depresi. Riley menghibur dengan berkata, Bahwa dia itu tidak sendiri. ada Jet dan dia yang menemani. Tidak lama kemudian, Riley pun tertidur sambil menonton Yang video. mana Mia mulai merapikan HP-nya. Dan saat Mia pergi, Sesosok tangan menyentuh wajah Riley. esok harinya, di sekolah Jet meminta Hailey untuk melakukan ritual kemarin di rumahnya. Karena Daniel ingin ikut dalam ritual itu. Terlebih lagi, karena ibunya malam ini pergi. Sore harinya, Daniel datang ke rumah Jet Sue kaget. dan mengira bahwa mereka akan mengadakan pesta di rumahnya. Sue mencoba menginterogasi mereka dan Riley. Untuk memastikan tidak ada pesta dan alkohol nanti malam. Merasa bahwa semuanya terkendali, Sue mengizinkan Daniel masuk Dan Sue juga memperingatkan Mia. agar tidak ada pesta di malam ini. Sue ini
benar-benar mewanti-wanti Mia karena Mia ini pernah menggunakan ganja. Setelah ibunya pergi, Haley dan Josh datang. Mereka semua langsung mempersiapkan ritualnya, yang mana Daniel menjadi orang pertama yang mencoba. Di sini Mia menanyakan asal muasal dari tangan ini. Josh menjelaskan Bahwa katanya tangan ini adalah tangan seorang dukun yang dipotong dan diawetkan serta dilapisi dengan keramik. dukun itu memiliki kemampuan untuk terhubung dengan orang mati. Setelah semuanya siap, Daniel meminta Jet untuk merekam semuanya. sama seperti Mia sebelumnya, Daniel juga sangat kaget melihat sosok di depannya. setelah ia membiarkan sosok itu masuk, Daniel tersedak tanpa henti. sehingga membuat Jet makin panik dan meminta untuk mengakhirinya. Tapi Haley meminta dia untuk menunggu sebentar. Sekian detik kemudian, Roh itu telah berhasil menyatu dengan Daniel. roh kali ini memang benar-benar sangat mesum. Saat Daniel terjatuh, Anjing milik Jet datang menjilati Daniel. Daniel juga terlihat antusias untuk mencium anjing itu. Saat waktunya berakhir, Mereka menarik tangan itu dan meniup lilinnya. Jet juga segera melepaskan ikatannya. Daniel yang mengingat semua yang dia lakukan, Jadi sangat kesal dan malu. dia meminta untuk menghapus rekaman itu. Haley sama sekali nggak mau. Kesal dengan itu semua, Dia langsung pergi dari ruangan itu. meski sudah melihat itu semua, Dia masih ingin melanjutkan permainan ini. tapi kali ini dia meminta untuk tidak ada kamera dan anjing. Satu persatu dari mereka bergantian melakukan ritual. Mia, Josh, dan Haley. Semua tampak bersenang-senang dengan itu semua. Saat mereka mau mengakhiri itu semua James dan Riley mengajukan diri. untuk ikut dalam ritual ini. Jet langsung menolak lah. Karena ini cukup berbahaya. Dia ikut campur dan berkata, Gimana kalau Riley ini melakukan 60 detik aja? tetap aja Jet menolak. Terjadilah perdebatan Riley dengan Jet. Yang membuat Jet semakin kesal dan pergi meninggalkan ruangan itu. Daniel langsung mengejarnya. Akhirnya Riley memohon kepada Mia. Yang pada akhirnya Mia setuju untuk 50 detik. mereka langsung mempersiapkan semuanya untuk Riley. Saat Riley berkata, bicaralah padaku. Riley malah tampak bingung, bukannya takut melihat sosok di depannya. Mia mencoba meyakinkan untuk Riley mengatakan, aku membiarkanmu masuk. Akhirnya Riley mengatakan itu. Dan roh itu segera masuk ke dalam tubuh Riley. Riley mulai berkata-kata seperti ibunya Mia. Dia meminta maaf atas semua tindakan dan dia sangat merindukan Mia. Belum begitu banyak kata yang terucap, Tapi waktu sudah di 50 detik. jadi semua ini harus diselesaikan. Tapi Mia memohon untuk tidak menghentikannya. Karena dia ingin berbicara dengan ibunya. Saat ibunya ingin berbicara sesuatu, Riley langsung bertindak aneh. Mia tampak bingung. Setelah itu, Riley langsung membantingkan wajahnya ke meja. Dan saat ingin mencabut bola matanya, Langsung dihentikan oleh Mia. tapi kursi Riley tiba-tiba tertarik ke arah jendela. Tepat di saat yang sama, Jet dan Daniel masuk ke dalam ruangan itu dan melihat itu semua. kembali Riley menghantamkan wajahnya ke meja. Jet mencoba untuk menahan benturan itu dengan tangannya. Setelah Riley pingsan dan suasana makin tidak terkendali, Mia yang kebingungan dan shock pergi dari ruangan itu. dan melihat bayangan dari ibunya. Tidak lama kemudian, Polisi segera datang ke lokasi. semua orang diinterogasi. Polisi akhirnya memanggil orang tua mereka. Ayah Mia akhirnya menjemput Mia dan membawa kembali ke rumah. Ayahnya mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mia menjelaskan, Bahwa dia tidak memberikan apapun kepada Riley. jadi orang-orang mengira kalau Riley ini menggunakan obat-obatan yang membuat Riley melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Mia juga mengatakan bahwa ayahnya ini masih belum jujur kepadanya tentang kematian ibunya. Dengan pernyataan itu, ayahnya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam. Mia akhirnya pergi ke kamarnya. Di kamar, dia mengeluarkan tangan itu dari tasnya. Entah bagaimana, Dialah yang membawa tangan itu. merasa bersalah, Mia pergi ke rumah sakit untuk melihat Riley. Tapi Jet menolak kehadiran Mia. Gue juga melihat kedatangan Mia dan langsung mengusir dia dari rumah sakit. Mia meminta maaf, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Di koridor rumah sakit, Dia melihat kembali bayangan ibunya dari kaca. dan mulai mengikuti bayangan itu. Saat berada di kamar mandi, Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. terdengar teriakan minta tolong dari dalam toilet Dia dengan panik langsung memanggil ibunya. dan mencoba mendobrak pintu itu. Tapi setelah pintunya terbuka, tidak ada siapapun di dalam toilet. Lalu Mia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang panik, Daniel yang melihat Mia tidak dalam baik-baik aja. memilih untuk mengantarkan Mia Di pulang. perjalanan, Mia meminta Daniel untuk menemaninya malam ini. Awalnya Daniel menolak, Karena sekarang dia adalah pacarnya Jet. tapi Mia memohon. Yang akhirnya, Daniel menemani Mia karena kasihan melihat Mia. saat mereka berada di kamar, Mia meminta tolong untuk melakukan ritual itu lagi, agar dia bisa berbicara dengan ibunya. tapi langsung ditolak oleh Daniel. Dia nggak mau melakukan hal itu lagi. Lalu Daniel mengalihkan pembicaraan ke tulisan yang ditulis mereka waktu kecil. Di parkiran rumah sakit,
Sue terlihat begitu stres, Jet menghampirinya ke dalam mobil. mencoba untuk meraih tangan ibunya. Tapi ibunya ini langsung menarik tangannya kembali. Bentuk rasa kekesalan dia terhadap Jet. Kembali ke rumah Mia. Daniel sudah tidur. Dan Mia masih terjaga melihat videonya bersama dengan ibunya di masa lalu. Setelah itu, dia memilih untuk tidur. Di dalam mimpinya, Dia berciuman dengan Daniel, dan dia juga melihat ayahnya menarik keluar ibunya dari kamar. di mana tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Stres melihat itu semua, Mia pun terbangun. Lalu dia melihat ke sudut ruangan. Ada sesosok yang mulai mendekatinya. Dia dengan panik langsung bangun dari tempat tidur Sosok itu malah mendekati Daniel. dan mulai menghisap kaki Daniel. Mia dengan begitu paniknya berteriak-teriak untuk membangunkan Daniel. Saat Daniel terbangun, Ternyata Mia lah yang menghisap kakinya itu. dia menjadi semakin bingung. Daniel yang kesal, Langsung pergi begitu saja meninggalkan Mia. Mia yang sekarang sendirian menjadi semakin stres dan mulai memukul kepalanya Di sendiri. tengah kekalapannya Dia melakukan ritual itu lagi sendirian. untuk memanggil ibunya. Sekarang Mia bisa melihat sosok ibunya. Dia menanyakan, apakah ibunya ini bunuh diri atau enggak? Sosok itu mengatakan bahwa ia tidak sengaja. Dan sebenarnya dia tidak mau meninggalkan Mia sendiri. Sosok itu juga mengatakan kalau Riley butuh pertolongan. Waktu terus berjalan. Mia akhirnya tidur bersama sosok itu. Esoknya, saat Sue dan Jet memandikan Riley, Ada panggilan masuk. Sue pun mau tidak mau pergi untuk mengangkatnya. Saat dia pergi Riley tiba-tiba sadar kembali. dan menggigit tangan Jet. Riley juga membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Dengan penuh ketakutan, Jet berteriak meminta pertolongan. Setelah kejadian itu, mereka semua berkumpul kembali. Mereka membahas semua yang terjadi dan mengatakan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Dari rekaman video, Riley terlihat melakukan hal itu sendiri tanpa paksaan dari siapapun. selama ini, dalam ritual tidak ada yang pernah lebih dari 90 detik selain Mia dan Riley. Josh juga mengatakan bahwa dia mendapatkan tangan itu dari Duckett. Dan orang yang memberikan tangan itu pada Duckett mengatakan, Jika kau mati saat roh itu merasukimu, makhluk itu akan memilikimu selamanya. dia juga angkat bicara. Dia menanyakan apakah mereka ini masih melihat sesuatu di luar ritual Mia menjelaskan juga bahwa dia melihat ibunya saat di rumah sakit. dan melihat sosok lain di rumahnya saat sosok itu menyerang Daniel. Semua mata langsung tertuju pada Daniel. Daniel menjelaskan, Saat dia di rumah Mia, dia terbangun dengan Mia sedang menghisap kakinya. Jet yang mendengar itu semua jadi kesel kepada Daniel Karena hal ini, Haley mengingat perkataan Duckett. bahwa sosok itu bisa berwujud manusia. Karena inilah, mereka mulai mempertanyakan, siapa sih Duckett ini? Josh mulai menjelaskan, Bahwa tangan itu dia dapat dari Duckett. awalnya dia hanya ingin meminjamnya. Tapi Duckett malah memberikan tangan itu untuknya. Katanya, Duckett ini bisa melakukan ritual tanpa bantuan tangan. setelah itu dia mengalami skizofrenia. Dan menikam saudaranya, lalu bunuh diri. Mengetahui ini, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu dengan Cole, kakaknya Duckett. Tapi Cole tidak kooperatif. Dia sama sekali nggak mau membahas soal benda itu. Mia dan yang lainnya akhirnya mengejar Cole masuk ke dalam bis. Di dalam bis, akhirnya Cole memberitahukan, Bahwa semakin lama arwah itu berada di dalam tubuh seseorang, arwah itu akan semakin melemah. dan akhirnya tubuh itu akan mampu mengusir roh itu. Jadi sekarang yang bisa mereka lakukan hanya tinggal menunggu saja. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi kondisi Riley ini terlalu parah, dan Jet sendiri nggak kuat melihat penderitaan Riley. Dengan kesal dia turun dari bis dan diikuti oleh yang lainnya. Disitulah Jet melampiaskan kekesalannya. Dan menyalahkan Mia sebagai biang keroknya. Di sini Mia menyarankan melakukan ritualnya lagi untuk meniup lilinnya. Karena waktu itu tidak ada yang meniup lilin sama sekali. Jet awalnya menentang rencana ini. Tapi karena tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan, Mau tidak mau, Jet mengikuti saran dari Mia. setibanya di rumah sakit, Mia melakukan ritualnya dan Daniel meniup lilinnya. tapi tidak ada dampak apapun. Jadi Mia mencoba melakukannya sendiri. Dan berharap bisa berbicara dengan roh dari Riley. Seorang anak perempuan tiba-tiba muncul di depannya. Dia bertanya keberadaan Riley. Anak ini berkata dia bisa mengantarkan Mia untuk bertemu dengan Riley. Setelah itu anak perempuan ini mengatakan, aku membiarkanmu masuk. Dan Mia dibawa ke dalam dunia roh Mia melihat para arwah itu mengelilingi Riley. dan tidak membiarkan Riley pergi. Saat kembali sadar, Mia sangat ketakutan. Mia memberitahukan mereka kalau para arwah itu tidak membiarkan Riley pergi dan terus menyakiti Riley. Mia yang kalap langsung menendang tangan itu dan kembali ke rumah. Ternyata di rumah ayahnya telah menunggu Mia, Di situ ayahnya memberitahukan, bahwa ibunya meninggalkan surat untuk mereka. tapi ayahnya ini nggak mau memberitahukan kepada Mia. Karena takutnya Mia ini semakin menyalahkan dirinya sendiri. Isi surat itu mengatakan Ibunya berharap mereka bisa hidup bahagia. dan meminta mereka untuk memaafkan atas jalan yang dia ambil. Dan ibunya mengatakan
bahwa sekarang dia sudah tidak menderita lagi. Dia nggak percaya dengan surat itu. Karena yang dia dengar dari arwah itu, Kematian ibunya adalah ketidaksengajaan. bukan sesuatu yang diniatkan dari awal. Saat ayahnya memeluk Mia Bayangan ibunya kembali muncul dan berkata, bahwa itu nggak bener. itu semua kebohongan. Mia pun langsung pergi ke Di kamarnya kamar, sosok itu mengatakan, bahwa dia tidak menulis surat itu. dan ayahnya Mia Bukanlah ayahnya. tapi makhluk dari dunia lain. Suara ketukan tiba-tiba terdengar dan memanggil Mia. Sosok itu mengatakan bahwa ayahnya akan menyakiti Mia. Suara panggilan yang menyerupai ayahnya terus terdengar. Padahal, Ayahnya Mia ini sedang berada di ruangan lain sosok itu juga meminta Mia untuk membunuh Rayleigh. agar melepaskan penderitaan Rayleigh. Karena para arwah Tidak akan pernah melepaskan Rayleigh. yang mana nantinya Rayleigh akan dijaga oleh dia. ibunya Mia. Pintu kamarnya pun akhirnya jebol. Sesosok yang mirip ayahnya Mia masuk dan mencekik Mia. Mia berteriak minta tolong Ayahnya yang mendengar langsung pergi ke kamar Mia. dan mendobrak pintu Mia yang mencoba bertahan melihat gunting di sebelahnya. yang langsung menusuk sosok itu. Padahal itu hanya ilusi Mia saja. Tapi tepat saat gunting itu dihunuskan, Ayahnya mendekati Mia dan tertusuk oleh gunting itu. pagi harinya, Mia menelpon Jet untuk datang ke rumahnya. karena ada yang mau diperlihatkan kepada Jet, Sesuatu yang bisa menyelamatkan Rayleigh. Jet akhirnya pergi ke rumah Mia. Yang ternyata Mia ini ada di parkiran rumah sakit menunggu Jet pergi. Mia langsung masuk ke kamar Rayleigh. Selang beberapa lama, Sue ke kamar melihat Mia mengunjungi Di Rayleigh. situ Mia minta maaf karena telah datang menjenguk Rayleigh. Di sini Sue berbesar hati, meminta maaf juga karena menyalahkan semua ini kepada Mia. Karena setelah dicek, Tidak ada konsumsi obat-obatan di dalam tubuh Rayleigh. semua ini hanya gangguan mental yang dialami oleh Rayleigh. Setelah saling maaf-maafan, Mia meminta waktu sebentar untuk berbicara empat mata dengan Rayleigh. saat Sue keluar, Mia mengangkat gunting yang dibawanya. Sesosok arwah muncul menggantikan Rayleigh yang terbaring. Tapi Mia tidak sanggup untuk menusuk Rayleigh Kemudian dia melihat keluar. dan melihat kanguru yang waktu itu sekarat. Di koridor, Sue ditelepon oleh Jet. Jet yang sudah sampai di rumah Mia menemukan ayahnya Mia dalam kondisi Jet sekarat. memanggil ambulan untuk ayahnya Mia dan memberitahukan ke Sue. Bahwa Mia itu berbahaya. Dengan panik Sue langsung kembali ke kamar Rayleigh. dan tidak menemukan Rayleigh di kasur. Jet yang sudah sampai kembali ke rumah sakit, Melihat Mia sedang mendorong Rayleigh di kursi roda. Jet langsung mengejar dengan sekuat tenaga. Dengan berteriak memanggil-manggil Mia. Mia sama sekali tidak memperdulikannya dan terus mendorong Rayleigh ke arah jalan raya. Setelah sampai di pinggir jalan rayanya Sosok roh mirip ibunya Mia muncul kembali. dan membenarkan perilaku dari Mia. Dia sangat bangga dengan apa yang Mia lakukan. Tapi di saat akhir Mia malah melepaskan genggamannya. dan melemparkan dirinya ke kendaraan yang lewat. Kemudian Mia terbangun dengan penuh luka di tubuhnya. Dan dia tampak sangat bingung dengan keadaan sekitar. Sesaat kemudian, Dia berpindah ke dalam rumah sakit. dia melihat bahwa Rayleigh sudah sembuh. Sue, Jet, dan Rayleigh pergi meninggalkan rumah sakit. Mia mencoba memanggil mereka. Tapi mereka tidak mendengar sama sekali panggilannya. Di lorong lain, dia melihat ayahnya yang pergi. Sama seperti yang lain, Ayahnya juga tidak mendengar teriakan dari Mia. beberapa saat kemudian, di sekitar Mia berubah menjadi gelap. Dan ada sinar kecil dari kejauhan. Yang membuat Mia mulai mendekat ke arah sinar itu. Di sana ada seseorang yang menjulurkan tangannya. Mia yang mendekat mulai menggenggam tangan itu. Dan dalam sekejap, di sekitar Mia langsung berubah. Banyak orang yang berkumpul di sana. Ini adalah ritual yang sama yang dilakukan oleh Mia dulu. Dan orang yang ada di hadapan Mia langsung berkata, Aku membiarkanmu masuk. terlihat sekarang Mia sudah menjadi arwah. Yang telah dipanggil dengan media patung tangan.